Baik, para pemirsa CTV yang bukan Allah Subhanahu Wa Taala, kembali lagi kita di Ustaz Menjawab. Dan tadi ada sempat terpotong Ustaz mengenai ada satu kesalahan yang mungkin Ustaz bisa sampaikan kembali. Jadi pemirsa CTV yang dirahmati Allah, yang kita sayangkan adalah di masyarakat Aceh ini sebagian masyarakat kita belum bisa membaca Al-Quran, atau bisa membaca Al-Quran tapi belum sesuai dengan bacaan yang baik dan benar. Ini di satu sisi. Walaupun di satu sisi kita insya Allah dan alhamdulillah sangat bangga menjadi orang Aceh. Hubungan kita dengan Al-Quran alhamdulillah sangat baik. Orang Aceh ini dikenal baik hubungannya dengan Al-Quran secara umum, ya. Misalnya di Indonesia ini alhamdulillah ada seorang orang Aceh namanya Ustadz Hajarul Akbar. Beliau ini sudah 3 kali mewakili Indonesia untuk lomba hafal Quran internasional. Berarti dari seluruh orang Indonesia yang paling hebat hafal Qurannya orang Aceh. Iya betul. Iya. Walaupun bisa jadi ada orang yang juga lebih baik, tapi sudah 3 kali. Ya, jadi bukan sekali 2 kali, 3 kali ini yang mewakili seluruh Indonesia untuk lomba hafal Quran internasional adalah Ustadz Hajarul Akbar, yang sekarang beliau Direktur Darul Quran Aceh yang berasal dari Sigli, ya. Kemudian juga bahkan Ustadz bisa kita bilang walaupun belum tentu benar, ya, seluruh dunia yang hebat itu orang Aceh juga Ustadz baca Qurannya. Kenapa kayak gitu? Kenapa? Alasannya kenapa? Walaupun saya juga Iya. Okay. Alasannya adalah ketika lomba baca Quran internasional, yang menang itu Takdir Feriza. Orang Aceh? Orang Aceh. Oh iya. Orang Tungku, Aceh lain. Ya, orang Aceh besar. Tadi orang Ustaz Hajar, orang Sigli. Kemudian lomba hafiz Quran anak-anak di RCTI, ya, di Stasiun TV. Ada juga namanya Sausan Amira. Kalau nggak salah dia juara 1 juga, entah juara 2. Pokoknya dia dapat juga juara. Iya. Kita bangga sebagai orang Aceh, hubungan dengan Quran itu baik. Tidak ada caleg di tempat lain sebelum jadi caleg harus tes baca Quran. Setahu saya tidak ada, Ustaz. Betul. Ya, bahkan di sebagian bank pun di Aceh ini untuk naik jabatan tuh dites Quran dulu, Ustaz. Masuk saya salah satu yang tes Quran pegawai bank di Aceh ini. Gitu. Jadi alhamdulillah kita baik hubungan kita dengan Al-Quran, tapi juga kita tidak pungkiri banyak orang kita itu tidak bisa baca Quran dengan baik dan benar. Tidak hanya kadang-kadang tidak hanya masyarakat biasa, kadang-kadang ya, imam Isya, imam Tarawih, kadang-kadang juga bermasalah. Maka perlu kita pertanyakan sebenarnya apa permasalahan masyarakat kita sehingga hingga saat ini masih ada yang belum bisa baca Quran dengan baik dan benar. Nah, jadi kalau saya lihat permasalahannya cuma 2, Ustaz. Pertama, bisa jadi dianggap bisa baca Quran ini nggak wajib. Nah, sehingga dianggap bisa baca Quran baik, nggak bisa nggak apa-apa. Nah, ini masalah pertama mungkin. Iya. Masalah kedua yang saya lihat adalah dianggap bisa baca Quran dengan baik dan benar itu susah. Nah, ini termasuk saya Ustaz dulu. Karena suara saya tidak semerdu para imam saya. Memang menganggap baca Quran itu susah. Nah, maka insya Allah pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas bahwasanya sebenarnya membaca Quran dengan baik dan benar itu mudah. Sementara wajib baca Quran dengan baik dan benar itu sudah pernah kita bahas di Aceh TV sebelumnya. Paling kita ulang satu saja perkataan dari Imam Muhammad Ibn Al-Jazari Asy-Syafi'i. Beliau adalah ulama qiraat, ahli Al-Quran, dijuluki sebagai Al-Imamul Kul ataupun imamnya para imam di bidang ilmu qiraat. Beliau pengarang kitab Thaibatun Nashr, di mana kalau dalam ilmu hadis Ustaz
itu Sahih Bukhari yang paling dimuliakan. Maka dalam ilmu qiraat kitab Thaibah ni berarti posisi Imam Ibnu Jazari dalam ilmu qiraat itu sebanding dengan posisi Imam Bukhari dalam ilmu hadis. Jadi Imam Ibnu Jazari berkata, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu. Artinya membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya hatmun lazim atau wajib. Man lam yujawwidil qur'ana athimu, barang siapa tidak membaca Quran dengan tajwid maka dia berdosa. Jadi dalam muqaddimah kitab Matan Jazari juga Imam Ibnu Jazari berkata, ya, awalan ay ya'lamu bagaimana isi awal kitabnya itu? Aqulu radi'an fi rabbi sami'i Muhammad bin Jazari syafi'an alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyi mustafahu alhamdulillah wa sallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fi ma ala qari'ihi ay ya'lama. Jadi Imam Jazari berkata, wajibun alaihimu muhattam. Wajibun alaihimu muhattam. Kata Imam Ibnu Jazari, wajib bagi pembaca Al-Quran muhattam, secara tegas. Jadi sudah wajib secara tegas lagi. Wajibun alaihimu muhattam. Qabla syuru'i, sebelum membaca Al-Quran, awalan ay ya'lamu, mereka harus mengetahui makharijal hurufi was sifati, makhraj huruf dan sifat huruf. Liyalfidhu bi afsahil lughati, agar mereka bisa melafazkan dengan baik bahasa yang paling fasih. Muharrir tajwidi wal mawaqifi, para pengkaji tajwid dan juga waqaf. Jadi harus diketahui itu. Jadi ilmu makhraj, sifat sama ilmu waqaf. Jadi makhraj sifat di pembahasan ilmu tajwid, waqaf itu pembahasan ilmu waqaf. Jadi kedua ilmu tajwid dengan ilmu waqaf ini ada persamaan dan ada juga perbedaan yang besar. Jadi wajib sebenarnya kita bisa baca Quran dengan baik dan benar. Ini yang kita ingin sampaikan kepada masyarakat. Wajib. Dan beliau ini, kalau kita kan di Aceh ni InsyaAllah kenal dengan secara umum kita mengenal Imam Jalaluddin Al-Mahalli, pengarang kitab Al-Mahalli, kitab Kanzur Raghibin. Ya, jadi di daerah di Aceh kita dipelajari kitab Al-Mahalli. Maka kita sampaikan Imam Ibnu Jazari adalah salah satu guru dari Imam Al-Mahalli. Jadi Imam Ibnu Jazari ini juga petinggi dari mazhab Syafi'i. Beliau qadhi juga, Ustaz. Masya-Allah, ya. Qadhi, beliau ahli fikih, ahli hadis, cuman beliau lebih terkenal di bidang ilmu qiraat. Ya, seperti itulah ulama zaman dulu menguasai semua ilmu, tapi ada ilmu-ilmu yang lebih terkenal, yang mereka itu lebih menggelutinya. Jadi yang bilang wajib itu ya, petinggi mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i dan ulama qiraat. Ya, mazhab apapun secara fikih, tapi kalau ulama qiraat itu Imam Ibnu Jazari yang dijuluki sebagai al-imamul kul, ataupun imamnya para imam di bidang qiraat. Jadi beliau mengatakan wajib. Ya, yang salah baca Quran berdosa, kecuali bagi yang masih belajar. Maka bagi yang masih belajar, kalaupun salah bahkan mendapatkan 2 pahala. Satu pahala dia membaca, 2 pahala dia berusaha dan terus belajar. Ini secara hukum dia sangat penting, dia wajib bagi setiap muslim. Kita pasti baca Quran. Ya, semua kita pasti ada baca Quran, minimal dalam solat. Kita baca Al-Fatihah, dan Al-Fatihah itu adalah Al-Quran. Kita enggak mungkin terlepas dari Al-Quran. Apapun pekerjaan kita, profesi kita, cita-cita kita, tetap kita pasti baca Al-Quran. Kemudian secara kemudahan dari membaca Al-Quran. Jadi sebagian orang menganggap ilmu tajwid ini susah. Maka kita sampaikan bahwasanya ilmu tajwid ini mudah. Ilmu tajwid ini adalah sangat-sangat mudah sekali. Siapa yang mengatakannya? Allah Subhanahu wa taala.
Jadi bukan saya, bukan para ulama, tapi yang mengatakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qamar, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Sungguh Al-Quran ini sudah kami mudahkan. Sudah Allah mudahkan Al-Quran ini lidzikri, untuk menjadi pelajaran, untuk dipelajari, untuk diajarkan, untuk diingat, untuk dikaji. Sudah Allah mudahkan Al-Quran ini untuk dipelajari, ya. Fahal min muddakir, tapi apakah ada orang yang mau mempelajarinya, ada orang yang mau mengajarkannya, ada orang yang mau menghafalkannya. Jadi permasalahannya adalah di mau. Betul. Mau ataupun tidak. Jadi bukan susah. Baca Quran ini bukan susah, tapi biasanya penyakitnya adalah enggak mau. Kalau enggak mau itu tidak ada obatnya. Enggak mau maksudnya malas, bro. Ini mana obat. Ya. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullu ummati dakhala jannah." Ya. Illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang enggak mau. Ini yang enggak mau ni susah juga kita ajak. Gitu ya. Ya. Yang paling penting adalah sebenarnya kemauan. Jika mau, insya-Allah mudah, dan Allah sendiri sudah menjadikan Al-Quran ini sangat mudah kita pelajari, kita kuasai jika memang kita memiliki kemauan yang kuat. Kemudian pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, selain itu juga, selain Allah sudah menjanjikan Quran ini mudah dipelajari, para ulama juga sudah berusaha agar Quran ini mudah kita pelajari. Ya, misalnya kita belajar alif ba ta tha jim ha kha, itu adalah ijtihad para ulama. Ulama dari Baghdad. Ini disebut dengan alif ba ini yang kita ngaji sejak kecil, ya. Di kampung-kampung masih sampai sekarang dipelajari alif ba. Bahkan ada yang mengajarkan Iqra enggak boleh, harus alif ba. Iya. Ini ijtihad ulama. Ini disebut dengan metode Baghdadiyah, kaidah Baghdadiyah. Cara belajar orang Baghdad baca Quran kayak gini. Kalau Iqra itu metode Iqra yang buat orang Indonesia. Alif ba Baghdadiyah yang buat orang Baghdad. Ya. Itu pun sebelumnya tidak ada. Dulu pada masa Nabi dan sahabat, Quran enggak ada titik, Quran enggak ada baris, alif ba belum ada. Jadi alif ba masa Nabi itu adalah abjad, hawaz, hutti, kalamun, sa'fas, qarashat, sakhadun, daru. Apa itu? Itulah huruf hijaiyah masa Nabi dan sahabat. Itu huruf hijaiyahnya. Jadi belum ada alif ba ta sa jim ha kha, itu belum ada. Jadi baru ada abjad, hawaz, hutti, kalamun, sa'fas, qarashat, sakhadun, daru. Dan ini adalah huruf. Ini adalah huruf sekaligus ini angka, Ustaz. Jadi balik setiap huruf ini ada angka-angka. Dan bagi yang mau menghafal kitab tajwid, matan-matan kitab, maka dia harus hafal abjad, hawaz, hutti, kalamun, sa'fas, qarashat, sakhadun, daru, dia harus hafal. Karena nanti dalam matan kitab itu ada jumlah bait, ada tahun penerbitan kitab, itu ditulis dengan huruf, angkanya ditulis dengan huruf. Ya. Misalnya dalam kitab matan Tuhfatul Atfal, kitab ilmu tajwid, disebutkan dalam kitab tersebut abiyatuhu nadun bada lidhinnuha. Jadi bait-bait dalam kitab ini nadun bada lidhinnuha. Kalau orang enggak paham akan diterjemahkan nadun bada nampaknya sangat indah. Nadun bada nampaknya sangat indah. Lidhinnuha bagi orang yang berakal, yang berfikir. Padahal nadun bada ni maksudnya bukan sangat indah. Maksudnya adalah 61. Nun itu 4, dah nun itu 50, dah itu 4. Kemudian alif itu 1. Ya, nadun bada. Jadi dapatnya itu pokoknya dapatnya 61. Nanti kita tengok lagi. Yang jelas jika kita ingin
menghafal kitab, menguasai kitab, maka perlu kita menguasai juga huruf hijaiyah masa Nabi Muhammad SAW, iaitu abjadahu wazhutti kalamun sa'fas kharashat sakhadun dadaw. Kemudian itu tidak ada titik, tidak ada baris. Kapan mulai ada pertama dibuat tanda baca, itu masa Abu Aswad Ad-Duali. Jadi beliau membuat namanya nuqtatul i'rab. Beliau membuat titik harakat setiap huruf terakhir dari sebuah kata. Dia belum ada titik, belum ada baris. Baru ada titik yang menunjukkan baris, itu pun satu huruf terakhir dari sebuah kata. Titik i'rab lah. Nuqtatul i'rab. Kemudian pada generasi berikutnya, barulah Imam Nasr bin Asim, beliau membuat titik yang membedakan huruf. Beliau lah yang membuat alif ba ta tha jim ha kha, itu beliau yang membuat pertama sekali. Sesuai dengan kemiripan diatur. Karena kalau abjadahu wazhutti kalamun, tidak ada yang mirip, susah untuk dihafal, susah dikuasai. Maka beliau membuat abjad itu pertama a. Makanya yang pertama itu sebelum ba itu sebenarnya hamzah, Ustaz. Dia yang dibaca itu hamzah. Hamzah sebenarnya. A itu hamzah. Kalau kita lihat kitab Qaidah Baghdadiyah yang bahasa Arab, sebelum ba itu hamzah. Apa bukti hamzah? Di atas alif ada hamzah kecil. Maka bunyinya a. Kalau alif enggak pernah bunyi a. Jadi alif hanabari yang betul. Ya, tanda mat ya. Ya. Tanda mat. Alif itu selalu huruf mat. Ya. Jadi al-alifu daiman sakinun, alif selalu sukun. Jadi abjad pertama itu a, kemudian ba. Apa yang mirip dengan ba barulah disebut ta dan sa. Ab. Kemudian makanya habis sa itu jim, karena abja. Habis sa itu jim. Maka ditulis huruf jim. Apa yang mirip dengan jim? Ha dan kha. Untuk membedakannya ditulislah satu titik, jim di perut, ha tidak ada titik, kha di satu titik di atas. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwasanya ulama zaman dahulu sudah berusaha agar Quran ini mudah kita baca. Jadi pada masa Imam Nasr bin Asim sudah ada huruf hijaiyah alif ba ta tha sampai ya. Kemudian sudah ada titik pembeda huruf. Sudah ada di ba di bawah satu titik, ta dia ada dua titik, dia ada lebih titik. Yang pergi adalah Imam Nasr bin Asim. Kalau ni hana titik masa apa? Mandung sama. Ya. Cuma orang Arab jika baca. Dia orang Arab biasa membacanya dengan zauq. Dengan perasaan bahasa yang sangat tinggi. Kemudian kapan ada baris? Ini baru ada titik pembeda huruf. Baris kapan ada? Itu masa Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau membuat tanda baris, karena pada masa Abu Aswad yang membedakan harakat titik. Pada masa Imam Nasr bin Asim yang membedakan huruf titik. Jadi banyak kali titik. Maka oleh Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, titik yang membedakan harakat diubah menjadi baris. Dan tidak hanya satu huruf lagi dalam satu kata, tapi semua huruf dalam setiap kata itu sudah ada barisnya. Jadi pemirsa CTV yang dirahmati Allah, yang ingin kita sampaikan adalah para ulama zaman dahulu dari lintas generasi, ya bukan satu ulama, dan banyak ulama bukan satu generasi. Para ulama, banyak ulama dari banyak generasi sudah berusaha untuk membuat kita ini mudah baca Al-Quran. Ya, bahkan sampai zaman sekarang sudah ada Quran berwarna, sudah ada Quran tajwid. Ya, betul. Macam model sekarang. Jadi sudah sangat banyak usaha orang lain agar kita bisa baca Quran. Tapi kalau kita masih enggak bisa baca Quran, ini sangat sayang usaha-usaha orang lain. Padahal yang wajib baca Quran itu kita. Ya. Maka pemirsa CTV yang dirahmati Allah, sangat penting kita terus belajar Al-Quran sehingga kita bisa betul-betul membacanya dengan baik dan benar. Jadi kita sudah menjawab
dua kemungkinan Ustaz. Kemungkinan pertama, orang nggak bisa baca Quran dianggap tidak wajib, padahal hukumnya adalah wajib fardu ain bagi setiap muslim untuk bisa baca Quran dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua adalah menganggap membaca Quran itu ilmu yang susah. Kita juga sudah menjawab, Allah menjaminkan yang mudah, dan juga para ulama sudah berusaha agar kita mudah membacanya. Kemudian ada alasan yang Ustaz kira-kira yang nggak bisa baca Quran? Ya mungkin gini, alasannya saya bukan orang Arab. Nah, kadang di sebagian tempat di Indonesia ada tidak mampu mengucapkan huruf-huruf tertentu. Apakah itu ra? Kalau kita mungkin umumnya di Aceh ra. Atau kalau nggak di Aceh di daerah yang lainnya harusnya kan ro. Tapi ra dibaca. Kemudian di sebagian tempat misalnya kalau saya kalau tidak salah ingat itu di Sunda mungkin ya, orang Sunda itu sulit membaca fa gitu ya. Nah, fa jadi pa. Baca pa. Jadi itulah masalahnya. Ya, kan? Kalau minal aidin wal faizin, minal aidin wal faidin. wal faizin gitu. Kalau za jadi jim Ustaz ya. Kalau za jadi jim betul. Ijazul jilid. Kalau ijazah gitu. Ijazah. Nah, ini mungkin karakter satu-satu daerah. Ini bagaimana nih cara menyikapinya? Ya Ustaz, ini juga kita temukan betul. Ya, maksudnya ada orang menganggap itu membaca Quran itu susah. Emang menganggap faktor logat. Iya betul. Faktor Lahjahnya. Faktor logat. Iya. Ustaz, kami orang Aceh. Tapi orang Aceh biasa, jarang orang Aceh bisa. Bisa. Karena orang Aceh ini hurufnya banyak yang mirip dengan Arab. Misalnya orang Indonesia punya S, tapi nggak punya S. Orang Aceh punya S, punya S juga orang Aceh. Engkau mesin. Iya, punya S ya. Orang Indonesia punya A, tapi nggak punya Ain. Orang Aceh kayaknya ada Unu. Iya. Orang Aceh ini mantap nih. Jadi memang ada yang bertanya seperti itu ya. Bahkan ada yang menganggap logat itu sebuah hal yang benar karena sudah sangat umum. Ya, ini kisah nyata saya temukan. Jadi ada orang Aceh, cuman sudah lama sekali di Jawa, kecil di Jawa, besar di Jawa, kemudian balik ke Aceh. Kemudian saya ada buat halaqah pengajian tajwid, beliau ikut. Ya. Beliau bertanya, Ustaz, orang di sana, di tempat kami di Jawa ya, yang tempat beliau tinggal, saya dah lupa Jawa mana. Beliau mengatakan, imam-imam di sana Ustaz bacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ngalamin. Iya. Ini kayak mana Ustaz? Saya bilang itu salah. Tapi Ustaz, semua imam kayak itu di sana. Nggak mungkin salah. Nggak mungkin salah. Iya. Jadi kan mungkin Ustaz yang salah. Mungkin mengalami sebuah kesalahan ketika itu dilakukan secara umum ya, dan selalu diulang-ulang, dianggap sebuah kebenaran. Iya. Jadi sebenarnya ini tidak benar ya. Bahkan yang paling susah sebenarnya Ustaz kalau belajar itu, untuk mengaji itu yang paling susah setahu saya itu orang Cina. Karena kami di Mesir, saya ada pernah kuliah di Mesir, di sana ada ikut daurah Al-Quran di Mesir dari berbagai mahasiswa dari berbagai dunia itu ikut, termasuk orang Cina. Jadi ada orang Cina itu susah sekali. Susah sekali. Dia sudah hafal 30 juz lancar, tapi karena tajwidnya nggak pas, saya nggak kasih ijazah. Nggak kasih sana. Karena untuk mendapatkan ijazah, mendapatkan sanad, hafal Quran adalah syarat, bukan rukun. Rukunnya adalah tajwid. Jadi kalau tajwidnya bagus, itu sudah memenuhi rukun. Tinggal dihafalkan. Iya. Nggak hafal Quran pun bisa dapat ijazah sanad bin nadhar dengan tengok mushaf. Tapi kalau nggak pas tajwid, hafal Quran pun, nggak tengok mushaf pun, lancar pun nggak dapat. Jadi sebenarnya
tidak benar jika lahjah ini ataupun logat ini dijadikan alasan tidak bisa baca Quran dengan baik dan benar. Karena sudah disampaikan. Karena kalau semua orang mengikuti logatnya masing-masing, Qurannya hilang. Ya, Qurannya akan hilang. Makanya para ulama tajwid itu membuat makhraj huruf, sifat huruf, harakat itu sangat detail sekali. Harakat itu macam model, Ustaz. Ada i, u, itu yang harakat biasa. Nanti ada taqlil, kurang sedikit. Ada namanya nanti raum, al-itiyan bijuz'il harakah, mengucapkan sebagian harakat. Jadi bukan satu harakat lagi, sebagian harakat, bisa sepertiga harakat. Ini sangat detail sekali ukurannya, dibuat oleh para ulama. Ada tebal, ada tipis, ada syiddah, ada rakhawah, ada huruf yang berdesis, ada yang tidak. Ya. Jadi sangat detail dibuat oleh para ulama. Tujuannya untuk apa? Supaya Quran ini tetap murni sebagaimana Allah turunkan, tidak terpengaruh oleh dialek-dialek daerah tertentu. Karena Quran ini adalah untuk seluruh alam, untuk seluruh dunia, ya. Jadi bukan khusus untuk orang Arab. Jadi tidak benar saya ini bukan orang Arab, saya tidak bisa bahasa Arab. Justru kalau kita tengok ulama-ulama bahasa Arab itu orang non Arab. Betul. Nah, jadi misalnya Sibawai, ahli bahasa Arab, ahli bahasa Arab. Yeah. Setahu saya dia bukan orang Arab. Yeah. Orang Persia. Bukan orang Arab. Banyak ahli hadis Imam Bukhari, mana ada orang Arab? Yeah, gitu betul, ya. betul. Jadi banyak tidak hanya di bidang bahasa Arab, di bidang ulama-ulama ilmu-ilmu lain itu sangat banyak orang non Arab itu justru menjadi ulama. Ya. Jadi dan Imam Ibnu Jazari juga sudah membuat sebuah solusi bagi yang merasa susah dalam mempelajari ilmu tajwid ini, ilmu cara baca Al-Quran. Apa solusinya? Dalam kitab Matan Jazari, Imam Ibnu Jazari berkata, "Walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bifakihi." Artinya tidak ada beda orang yang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar dengan yang tidak bisa, kecuali riyadatu mri'in bifakihi, olahraga seseorang dengan mulutnya. Artinya yang membedakan orang bisa ngaji dengan yang tidak hanya pada olahraga mulut. Apa arti olahraga mulut? Sering-sering diulang di depan guru yang bacaannya sudah baik. Gitu. Jadi diibaratkan dengan olahraga. Misalnya split, tahu tak split tuh? Apa tuh? Ngangkang ini lurus. Kan kita susah ya. Tapi bagi orang mau olahraga bisa dia. Betul. Gitu. Bahkan kalau dilatih dari kecil lebih kelenturan tubuh itu. Betul. Dia. Jadi kalau olahraga fisik harus dari kecil, Ustaz. Tapi kalau yang ngaji ini, yang sudah tua pun, kalau dia mau serius, insya Allah mudah juga, Ustaz. Ini luar biasa, mukjizat dari Al-Quran. Jadi yang nggak bisa bilang huruf S, maksud saya dulu, saya nggak bisa bilang huruf S. Nama saya Yasin. Ketika ditanya sama orang siapa nama, saya bilang Yasin. Dia dengar yatim. 3 tahun saya belajar di pesantren di Aceh, nggak bisa. Di Mesir saya pergi beberapa tahun, saya belajar, nggak bisa. Tapi akhirnya mengamalkan solusi dari Imam Ibnu Jazari, yang penting adalah olahraga mulut. Maka kemana pergi saya bilang sasisu. Kemudian saya pikir ini nggak ada pahalanya, saya ubah menjadi Bismillah. Kemana pergi bilang Bismillah. Alhamdulillah, dengan sering mengulang-ulang seperti itu sudah bisa mengucapkan huruf sin. Itu juga dengan orang nggak bisa bilang huruf R. Ya. Secara pengalaman guru-guru tajwid, orang nggak bisa bilang huruf R itu bisa berubah dengan diulang-ulang. Ya, dengan usaha dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan secara ilmu kedokteran juga ada satu terapi nggak bisa bilang huruf itu, ada terapi. Saya punya saudara yang nggak bisa bilang huruf itu, di terapi ke dokter. Iya. Artinya insya dokter Allah apa bisa. tuh biasanya? Dokter apa biasanya? Saya juga nggak tahu.
Ada di Banda Aceh ada. Mungkin dokter mulut atau apa? Oh, tak tahu. Mulut dan kerongkongan. Nantilah cari lagi. Yang Di jelas, hati. yang jelas ada di Aceh ini pun ada. Artinya apa? Yang ingin kita sampaikan, ada orang merasa saya sejak kecil nggak bisa bilang huruf R. Ya, ya. Saya sejak kecil nggak bisa bilang huruf S. Padahal selama lidahnya sehat, giginya sehat, bibirnya sehat, Ya, ya. insya Allah bisa baca Quran dengan baik dan benar. Yang masalah itu kalau nggak ada nih Ustaz. Kalau nggak ada 2 gigi seri atas nih. 2 gigi seri atas. Ini kalau nggak ada 2 gigi ini, 7 huruf nggak bisa bilang. 7 huruf. Okey. Pertama, huruf fa. Fa. Okey. Fa itu makhrajnya ujung 2 gigi atas bertemu dengan bibir bawah bagian dalam. Nampak boneng sikit. Ya, Tapi nggak berat kali. Ya. Jadi ini bisa dicoba pemirsa di rumah. Berdiri di depan cermin, taruh ujung gigi atas di bagian ke bibir bawah bagian dalam. Jadi bibir bawah bertemu ujung gigi atas. Kalau gigi atasnya nggak ada, bibir bawah mau ketemu dengan siapa? Dengan gusi. Nggak bisa. Makanya yang nggak ada gigi ini ucap huruf fa udah susah. Jadi bibir fa. Nah, walaupun orang Aceh banyak juga walaupun ada gigi tetap bibir. Wah, ini salah. Ini salah. Dia dengan giginya. Ini yang pertama yang nggak bisa bilang. Kedua, ketiga, keempat nggak bisa bilang adalah huruf za, sa, dan ro. Karena 3 huruf ini ujung lidah bertemu dengan ujung gigi atas juga. Sa, za, dan ro. Bahkan lidahnya agak keluar sedikit aja. Maka kalau ujung gigi atas tidak ada, maka ujung lidahnya nggak tahu ketemu dengan siapa nih Ustaz. Jadi kan susah bilang mengucapkan huruf za, sa, dan ro. Kemudian yang nggak bisa dibilang kelima, keenam, ketujuh adalah huruf sod, zai, dan sin. Sod, zai, dan sin. Karena laju suara itu termasuk yang menahannya adalah gigi atas. Kalau nggak ada gigi atas ini biasanya agak bermasalah bacaannya, walaupun nggak parah sekali. Makanya saya sering kalau mengajari Banda Aceh ini pada pengajian ibu-ibu, apa pengajian, kalau ada ibu-ibu ataupun nenek-nenek yang nggak bisa bilang huruf sa, huruf za, huruf fa, saya langsung tanya, Bu, ada gigi atas Bu? Saya tanya, karena kalau nggak ada kita bilang terus. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Betul. Jadi Allah enggak membebani kecuali semampunya. Baik Ustaz, nanti dilanjutkan. Para pemirsa TV yang dimuliakan Allah, kita akan ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.